Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2162. Bunyinya an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim, hak seorang muslim, alal muslimi, atas muslim lainnya, sittun, 6. Idza laqitahu, apabila engkau menjumpainya, bertemu dengannya, fasallim alaih, maka ucapkanlah salam kepadanya. 1. Wa idza da'aka, dan apabila da'a, dia mengundangmu, fa'ajibhu, maka perkenankanlah doanya, undangannya. 2. Yang ketiga, wa izastansahaka, dan apabila istansahaka, dia minta nasihatmu, fansahu, maka berilah nasihat kepadanya. Yang keempat, wa idza atasa, apabila dia bersin, fahamidallah, maka lalu dia memuji Allah, fashanmithu, maka doakanlah dianya. Wa idza marida, yang kelima, dan apabila dia sakit, fa'udhu, maka silaulah dia, silau, jenguklah dia. Wa idza mata, dan apabila dia mati, fattabi'ahu, maka ikutilah, iringkanlah jenazahnya atau selenggarakanlah jenazahnya. 6. Hak muslim atas muslim lainnya. Kita baca, kita pelajari penjelasan dan keterangannya dari para ulama, termasuk kitab syarah yang saya bawa ini, namanya Tawdihul Ahkam, jilid yang ke-7. Maka kita bikin keringkasan atau kesimpulan-kesimpulan. Yang pertama dulu, hak itu maknanya kewajiban, sesuatu yang mesti dilaksanakan, diperbuat, dikerjakan. Bagi seseorang atas orang lain. Dalam Islam, kalau kita pelajari, Islam itu kan namanya dinul mahabbah, agama yang menjalin kasih sayang, mawaddah, saling mencintai satu sama lain, wal ikha, agama yang menyuruh kita bersaudara, dan sangat menganjurkan untuk itu. Maka untuk mewujudkan itu, Islam mensyariatkan kepada kita berbagai macam hal agar kasih sayang, cinta mencintai, tolong menolong, bantu membantu terwujud. Dan yang paling utama, yang paling penting, di antara sekian banyak penyebab-penyebab terwujudnya kasih sayang dan cinta mencintai, saling bantu, saling menolong, adanya rasa persaudaraan, itu adalah 6. 6 tadi. Menyebarkan salam, mengabulkan undangan, memberi nasihat, mendoakan orang yang bersin, membesuk orang yang sakit, menyelenggarakan jenazah. 6. Maka mari kita mulai yang pertama.
Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 856, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 25029, disebutkan dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hasadatkum al-yahudu ala syai', tidak ada yang didengki oleh orang-orang Yahudi terhadapmu melebihi kedengkian mereka atas dua hal. Itu ketika kalian mengucapkan salam, apabila bersua dan bertemu berjumpa, dan ketika kalian mengucapkan amin, takmin. Dua hal ini sangat didengki. Di zaman Nabi SAW, kaum muslimin itu ketika bertemu bersua, keras bacaannya, Assalamualaikum. Tapi bukan Assalamualaikum spontan, mereka mengucapkan dengan baik. Nanti kita pahami Assalamualaikum. Dan Yahudi kan menjadi tetangga bagi kaum muslimin di seputaran kota Madinah. Bergaul. Dan ketika dalam salat, ketika amin, maka bergemuruhlah suara amin itu di masjid Nabi. Itu membuat Yahudi yang ada di sekitar itu menjadi kepanasan, terpanggang, sakit hati dan benci. Karena mereka tidak punya itu. Ucapan salam inilah yang diusahakan untuk menghilangkan, melenyapkan, diganti dengan ucapan lain. Halo, hai. Pagi, tidak pula selamat lagi, pagi saja. Pagi, siang, sore, malam, mat bobo, mat lagi, mat bobo. Enggak, kita selalu diajari untuk terus-menerus memohon kepada Allah agar saudara sesama kita dianugerahi tiga: keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Makanya kita mulai dari sini. Yang pertama dulu, idza laqitahu, apabila laqita, engkau menemui, menjumpai, bersua dengan muslim lainnya, maka menjadi keharusan, kemestian atasmu untuk mengucapkan salam atasnya. Fasallim alaih, ucapkan salam kepadanya. Kita dudukkan ini dulu. Memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah. Dan yang terbaik, siapa yang paling dulu mengucapkan salam? Sama dengan berjabat tangan. Yang terbaik, siapa yang dulu mengulurkan tangan dan siapa yang paling terkemudian melepaskan tangannya. Tetapi menjawabnya menjadi fardu ain bagi seseorang. Dan menjadi fardu kifayah kalau banyak orang. Satu, dua, atau ada yang telah menjawabnya sudah lepas kewajibannya lain. Bahkan kita disunahkan setiap bertemu, setiap berjumpa, setiap bersua, berulang-ulang kali. Ini yang sulit mengerjakannya. Berpisah, nanti ketemu lagi. Assalamualaikum lagi. Anda akan dipisahkan oleh bangunan, ketemu lagi. Assalamualaikum. Kena doa. Kadang-kadang kita yang agak
Mama saya, cok napa nih lo dan yang sunnahnya begitu. Dan begitu dalam hadisnya. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya yang terkenal Al-Azkarun Nawawiyah. Meskipun diduga dia tidak menjawab, persoalannya bukan menjawab, tidak menjawab, dia persoalannya kita ucapkan salam. Panik ucap salam suak, membudu saya tidak masalah, tenang saja tidak masalah. Atau tidak dijawabnya itu, tidak masalah. Yang penting, idza laqitahu, apabila engkau berjumpa bersua dengannya, salim. Oh dia nak menjawab itu urusannya. Catatannya begitu. Wala yatruk, jangan tinggalkan salam. Dan jangan sampai tidak mengucapkan salam. Idza kana ala zannihi annal muslim la yuraddu alayhi. Meskipun dia menduga, dia menyangka orang itu tidak akan menjawabnya. Tetap apabila engkau bersua, ucapkan salam. Dan menjawabnya menjadi kewajiban. Jawabannya harus pakai waw. Waalaikumsalam. Tidak boleh alaikumsalam. Kadang-kadang terlupa wawnya. Wa tuzadu al-waw fi raddi salam wujuban. Disebutkan dibaca waw, bukan waw salam, enggak. Bukan. Waalaikumsalam, bukan waw waalaikum, enggak begitu. Waw wa. Waalaikumsalam. Enggak boleh Waalaikumsalam. Tidak pula jawapannya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kum, lam. Kan ada itu. Jadi ketemu kan. Pak Lul, kum. Lam. Lam tadi. Hendak itu kan doa. Dimakruhkan, yukrahu, dimakruhkan untuk mengucapkan salam kepada gadis-gadis muda yang rancak, yang renum-renum bagi seorang laki-laki, atau kepada perempuan asing, perempuan lain yang masih awet, jandanya berkembang-kembang. Tapi orang janda cuma umurnya sudah 80, silakan, jangan masalah. Gadisnya sudah gadis dulu, silakan, tidak masalah. Sini dah. Illa an takuna ajuzan, kecuali dia orang tua. Atau kecuali dia aman daripada fitnahan. Ketika dia banyak, boleh kita salam. Wa yukrahu ala talin, dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang baca Quran. Orang sedang baca Quran, Assalamualaikum, kita yang salah. Karena asyik baca Quran, dia nyonyoh no tangan. Tahu dia nyonyoh kan? Yukrah. Wa dhakirin, orang yang sedang berdoa dan sedang berzikir, dimakruhkan. Wa mulabbin, orang yang sedang bertalbiyah. Wa muhaddisin, orang yang sedang membaca hadis Nabi. Wa khatib, orang yang sedang berpidato, sedang ceramah. Sedang ceramah, kita ngaji. Assalamualaikum, di sana disalamnya semua orang. Terakhir kepada ustaz disalamnya. Tujuannya baik, maksudnya baik, tapi menggerutuk, mengerumas orang sebalik. Sebut tagaduh orang. Yukrah, dimakruhkan. Ala khatib, kepada orang yang sedang berceramah, berpidato atau mengajar. Lebih-lebih orang yang sedang ta'lim. Sudah biasa, Assalamualaikum, dijawab orang, seorang selesai. Termasuk wa'iz, orang yang sedang memberikan nasihat, sedang asyik dan memberikan nasihat. Assalamualaikum. Tak kisah. Dia jadi Pak Iman. Baik, benar.
Termasuk wa ala may yasma' lahum. Juga dimakruhkan kepada orang yang sedang asyik menyimak bacaan Quran orang lain. Orang yang menyimak mengikuti doa orang lain. Orang yang menyimak mengikuti khutbah, ceramah. Atau orang yang sedang menerima nasihat. Dimakruhkan juga. Jadi bagaimana? Ya, baca saja Assalamualaikum. Tapi jangan kepada setiap orang. Itu ketentuan-ketentuannya yang harus kita ketahui terlebih dulu. Mari kita pahami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 tu. Yang pertama, kita berzikir mengingat nama Allah. Salah satu nama Allah As-Salam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Makanya baca salam itu yang benar. Jangan namanya gurung tumui ini keluarnya. Itu kan nama Allah As-Salam. Untuk berdoa, meminta, memohon kepada Allah itu karena daripada Allah datangnya salam. Wa minkas salam. Ya Allah, ya salam. Karena keselamatan itu datangnya daripadamu, maka anugerahkanlah keselamatan itu kepada saudara kami. Doa. Allahumma antas salam wa minkas salam. Yang ketiga, kalau kita mengucapkan salam ke orang lain, berarti intinya kita ingin orang itu selamat. Kan begitu, Pak Lurah? Nah, sama Pak Lurah kau jawabannya ya Pak Yaman. Apa itu salam? Salimah yaslamu salamah. Salamah. Salamah itu sin, lam, alif, mim, ta marbutah. Salamah. Salamatan. Salamah itu yang maksudnya salamai. Salamai. Kiamah. Kiamai. Laknah. Laknai. Ahmad. Amai. Panjang kerjanya kan. Kemudian iqamah menjadi iqamai. Mai. Salamah. Apa itu salamah? Terhindar. Terjauh. Terbebas, terlepas daripada mara bahaya. Kejelekan, keburukan, aib, cacat, celah daripada hal-hal yang mengganggu, yang menyakitkan, sehingga dia aman, tentram, damai, sejahtera. Namanya salamah. Jadi selama saya, alhamdulillah, berarti aman, tidak ada gangguan, tidak mengalami penderitaan dan seterusnya. Yang salamah. Luar biasa dalam kandungan salamah itu. Salamah. Bahkan nama surga Darussalam. Darussalam nama surga. Masuk surga pun disuruh dengan itu. Udkhuluha bisalamin. Aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan salamin. Amin. Selamat dan aman. Tidak ada dalam agama lain ucapan yang seperti ini. Jadi kalau maknanya assalam itu terhindar, terjauh, terbebas, terlepas dari hal-hal yang buruk, yang jelek, penderitaan,
gangguan, penganiayaan dan segala macam, ya salamah. Jadi orang kalau dapat salamah, aman dia, damai dia, tentram dia, kata orang sejahtera dia. Dalam bahasa Indonesianya kan ditambah perang, ditambah orang pula, salam sejahtera, salam olahraga, salam komando, tambah. Jadi ketika kita membaca salam, Assalamualaikum, berarti ya Allah, wahai Assalam, curahkanlah, karuniakanlah assalam itu kepada saudara-saudara kami, agar dia terhindar, terjauh, terbebas, terlepas daripada mara bahaya, kejelekan, keburukan, penderitaan, kesakitan, dan berbagai macam gangguan. Kan bagus itu. Dan kita yang mengucapkan berarti kita ingin orang itu selamat. Tidak benar itu. Kita baca salam tapi ketika berbicara dengan dia kita bertengkar. Tidak benar. Kita datang ke tempatnya lalu kita bergunjing, kita menyebarkan aib, membicarakan kejelekan. Tidak benar kita mengucapkan salam. Berarti kita membawanya kepada yang jelek. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Dia tahu Pak Lurah. Sianu itu Pak Jamentiko. Awak nak salam tu dah. Salam itu kan kita ingin membawa yang terlepas daripada yang jelek-jelek yang berubah. Salam. Assalamualaikum. Salam. Bang, sinana. Aja kau kata. Itulah. Kolera aku. Ada itu tak bisa. Tak cocok. Awalnya salam tapi ujungnya kolera. Tak cocok. Ya, Bib. Tiga itu. Menyebut nama Allah, berdoa kepada Allah, dan kita inginkan orang mendapat salam. Assalamualaikum. Makanya wajib menjawab orang berdoa. Dia berdoa untuk kita, jawabnya 10 tembak sih. Assalamualaikum. Salam. Duduklah. Tak asih. Dia doa tu. Makanya kalau orang itu sendiri wajib dia menjawab. Dia sendirian. Kalau orang banyak, sebenarnya semuanya harus menjawab. Tapi satu orang saja sudah lepas kewajiban itu. Itu adalah assalam yang bikin orang Yahudi benci. Jadi ifsya'us salam, sebarluaskan salam itu. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian juga tidak akan beriman kalau kalian tidak ada menjalin rasa kasih sayang. Awala adulukum, mau kalian tak aku tunjukkan. Kata Nabi ini, ala syai'in, kepada sesuatu hal, idza fa'altumuhu, apabila itu kalian lakukan, tahabbtum, kalian akan tercipta kasih sayang. Apa itu? Afsus salama bainakum, sebarkan salam sesamamu. Kalau benarlah ucapan salam orang, dari lubuk hati dia mengatakan salam, Allah nanti akan menganugerahkan selamat. Jadi kalau begitu saya ajak, saya dan kita semua dari lubuk hatilah baca salam. Ikhlaslah kita misalkan doa. Doa, apa doa ya? Doa kepada Allah salam agar Allah memberikan salam itu kepada orang. Dan tujuan kita pun agar orang itu selamat. Dalam salat kan tergambar ini. Orang kalau sudah bertemu bersua dengan Allah, pasti dia membawa keselamatan. Pangkalnya Allah Akbar, ujungnya Assalamualaikum kepada yang sebelah kanan dan Assalamualaikum kepada yang sebelah kiri. Itu kan menggambarkan kita datang ke dunia dengan kedamaian.
Itu saja, kalau pahamlah orang mukmin, dia tidak akan menyebarkan hal-hal yang tidak baik di atas dunia ini. Kemudian masih seputar salam, minimal ucapan salam itu assalamu alaikum. Jelas-jelaskan karena doa. Assalamu alaikum. Keselamatan. Maknanya keterbebasan. Terlepas, terjauh, terhindar. Kamu itu dari keburukan, kejelekan, penderitaan, hal-hal yang menyakitkan, yang mengganggu. Pertama-tama dariku dulu. Kan dariku dulu kan? Dariku dulu yang mengucapkan ini. Doa. Assalamualaikum. Siapa yang mengucapkan sampai di sini, 10 nilainya. Seorang kum juga, iya, seorang kum juga. Jangan diganti dengan K. Kenapa? Di samping itu teksnya dari sononya begitu, kita juga akan inginkan siapa saja yang beserta dia selamat. Keluarganya, kawan-kawannya, kolega-koleganya, atau jin-jin yang menyertainya. Kita assalamualaikum. Kalau dia jawab sampai, dia baca sampai warahmatullah, ya 20. Sampai tuntas, ya 30. Berarti 3 yang kita minta, salam, rahmat, dan barakah. Salam, rahmat, dan berkah. Ada tambahan lain, barangkali jarang kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ridwanuhu wa maghfiratuh. Kalau ada orang baca itu karena dia doa, ya jawablah. Assalamualaikum, orang banyak nak baca di rumah. Jangan itulah jawab orang doa. Dia betul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ridwanuhu wa maghfiratuh. 5 tu. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Salam, rahmat, berkah, ridwan, keridaan, dan ampunan. Bolehkah? Ya, namanya doa. Siapa yang memadakan, mencukupkan sampai wabarakatuh, sahih, benar dan betul. Siapa yang menambah, jangan salahkan. Sedangkan tidak salah, orang lah salah juga, apalagi lah salah. Jangan salahkan. Biar aja lah. Karena memang ada dasarnya. Menjawabnya yang lupa tadi. Wa'alaikumus, bukan wa'alaikumsalam. Dan bukan pula alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Andaikan dia mengucapkan assalamualaikum, bagusnya kita jawab sempurna. Kalau kita jawab dengan sama, ya podo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Podo. Sama letting kita tu. Tapi kalau kita lebihkan, bagus. Kapan, di mana, dalam keadaan apa saja kita mengucapkan salam? Pertama, ketika bersua dan berjumpa. Juga setiap masuk ke dalam rumah. Ini ayat yang kita baca tadi. Bisa tambahan waktu 3,5 menit, gitu ah? Tambah waktu 3 menit. Kalau kita masuk rumah di sini, wahai orang-orang yang beriman, jangan masuk kamu itu ke dalam rumah, buyutan, rumah-rumah. Rumah siapa saja. Yang bukan rumahmu, ghaira, bukan rumahmu. Jangan masuk.
hatta tastanisu, hingga kalian minta izin kepada penghuninya dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Ada yang mengikuti pola ini. Tahu ke pintu dulu. Sudah toko pintu menghindar, nyamping. Karena kita tidak beradab, namanya langsung terpampang di muka pintu. 3 kali. Nokok pintu jangan seperti meruntuh rumah orang. Jangan. Ketik-ketik 3 kali. Kalau dia tidak bukakan, kembali. Karena kita tidak diundang. Berbeda nanti dengan undang. Ya, saya di rumah, datanglah. Jam berapa? Jam 2 lah. Datang. Kalau tidak diundang, tidak dibukanya, tanda dia tidak siap menerima kita. Atau dia dalam keadaan tidak mau ditemui. Atau istrinya saja di rumah. Tidak boleh. Jangan paksakan dia. Tidak tersingkuk di muka, cari ke belakang. Tidak ada belakang, cari ke sempiang. Kadang-kadang bersingkukan. Nabi dulu ketika bersisir, di celiaknya orang mencikuk-cikuk tu ingin dilempar Nabi matanya. Nah, tidak boleh kita mencikuk-cikuk, mencilin-cilin rumah orang, apalagi pintu bilik orang. Tidak boleh, memang tidak boleh, itu adab. Dibukakannya pintu, kita jangan tagak langsung di depan pintu, nyamping. Dia boleh masuk. Masuk. Assalamualaikum. Baru. Boleh juga dibalik. Ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia boleh masuk. Boleh juga dibalik. Karena dia bukan tertib. Wow, itu bukan tertib. Cuman karena Allah menulukan minta izin dan salam, maka bagusnya kita ikuti tertibnya itu. Apa yang dilukan kita dulukan. Walaupun boleh ke pintu, hai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia masuk. Tapi kalau nak tagak dia mau ke pintu, isyarat kita tak boleh masuk. Dia boleh masuk kau. Ini tagak mau ke pintu, tak boleh. Ikut. Kadang-kadang ilmu itu yang kurang diterapkan. Orang kalau tagak di muka pintu rumah tanda ragu menyuruh masuk. Tapi kalau dibuka pintu, Pak Yahman, siapa Yahman? Sekarang. Dia bawa beka petang. Tagak semua kau situ. Cikgu lu mukul. Di rumah laki kau ni. Tak boleh. Dia jelek kau tu. Boleh. Jadi izinkan tak boleh. Itu maka penting istiqnas. Minta izin. Dan jangan pergunakan assalamualaikum itu sebagai pemanggil orang atau penokok pintu. Assalamualaikum. Ya itu pembuka pintu. Atau sebagai penyapa orang. Assalamualaikum. 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 Itu si Susi. Oh Susi. Nah itu tidak sama. Ya sadar. Ya betul lah kira-kira. Betul lah kira-kira.
Banyak je nak rame-rame kau nanti cici ya di jiwa. Tapi kalau orang tidak di rumah, tu rumah kita saja, ke rumah awak. Artinya kita masuk ke rumah awak, rumah tu tidak ada tidak ada berpenghuni, maka assalamualaikum wa ala ibadis salihin, itu bacaan. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin.